Assalamualaikum anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar akidah akhlak bab ketiga, malaikat-malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Iman berarti meyakini sesuatu. Apabila kita mengatakan beriman kepada malaikat, itu artinya kita mempercayai bahwa malaikat itu ada. Meskipun kita tidak mampu melihatnya karena malaikat termasuk makhluk gaib, yaitu makhluk yang tidak dapat dilihat langsung oleh panca indera kita. Iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Kata malaikat adalah bentuk jamak dari kata malakun yang berarti utusan. Malaikat diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat. Malaikat selalu menjalankan perintah Allah dan tidak pernah melanggar larangannya. Sifatnya gaib, tidak dapat dilihat dan diraba oleh manusia. Malaikat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bertasbih menyebut asma Allah. Ciri-ciri malaikat yaitu tidak berjenis, baik laki-laki maupun perempuan. Malaikat mempunyai akal, tetapi dia tidak mempunyai nafsu. Malaikat tidak makan dan minum. Ketaatan malaikat dijelaskan oleh Allah dalam surah At-Tamrin ayat 6 yang artinya tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Percayakah kalian bahwa di alam semesta ini ada makhluk Allah yang selalu taat kepadanya? Mereka selalu bertasbih memuji keagungan Allah. Makhluk itu bernama malaikat. Jumlah malaikat sendiri sangat banyak, dan hanya Allah yang mengetahui jumlahnya secara pasti. Di dalam hadis disebutkan bahwa setiap harinya ada 70.000 malaikat yang melakukan sholat di Baitul Ma'mur di langit. Seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-Mudaththir ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Artinya, tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Sudah jelas ya anak-anak, bahwa hanya Allah yang mengetahui jumlah malaikat secara pasti. Namun, kita wajib mengetahui 10 malaikat-malaikat Allah. Berikut nama 10 malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugas-tugasnya. Pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Kedua, malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki kepada semua makhluk. Ketiga, malaikat Raqib bertugas mencatat amal perbuatan baik yang dilakukan manusia. Keempat, malaikat Atid bertugas mencatat amal perbuatan jelek yang dilakukan manusia. Kelima, malaikat Israil bertugas mencabut nyawa manusia. Keenam, malaikat Mungkar. Ketujuh, malaikat Nakir yang sama-sama bertugas memeriksa amal manusia ketika hidup di dunia dan di dalam kubur. Kedelapan, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pertama sebagai tanda datangnya hari kiamat. Malaikat Israfil akan meniup sangkakala sebanyak 3 kali. Tiupan pertama, manusia akan terkejut dan kaget lalu panik. Pada tiupan kedua, semua makhluk akan mati tanpa terkecuali termasuk semua manusia. Dan di tiupan ketiga, makhluk yang sudah mati kemudian dibangkitkan lagi untuk menjalani hari pembalasan. Kesembilan, malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Kesepuluh, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Adapun fungsi beriman kepada malaikat adalah pertama, mengetahui keagungan, kebesaran, dan kekuatan Allah sehingga membuat kita semakin tunduk kepada Allah.
Kedua, mengenal kasih sayang dan penjagaan Allah terhadap hambanya sehingga menambah rasa syukur kepada Allah. Ketiga, tenang dan tidak merasa terasing di bumi sebab malaikat selalu bersama dan menjaga kita. Keempat, sabar, tegar, dan berani dalam memperjuangkan agama Allah sebab malaikat selalu membela dan menolong orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kelima, berusaha menghindari kepercayaan yang menyesatkan. Bagaimana? Sudah paham kan anak-anak? Malaikat adalah hamba-hamba Allah yang berada di alam gaib ya, yang diciptakan dari cahaya dan tidak memiliki ciri-ciri ketuhanan sedikit pun. Serta malaikat selalu mematuhi segala yang diperintahkan oleh Allah. Penciptaan malaikat berbeda dengan penciptaan manusia ataupun makhluk Allah yang lain seperti jin dan setan. Manusia diciptakan dari tanah, sedangkan jin dan setan diciptakan dari api. Sementara malaikat diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Malaikat diciptakan lebih dahulu daripada manusia. Perbedaan lainnya adalah manusia ada yang patuh kepada Allah, ada juga yang membangkang. Sedangkan setan selalu membangkang kepada Allah. Sementara malaikat selalu tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Tidak ada malaikat yang mengingkari atau membangkang kepada perintah Allah. Malaikat tidak mempunyai hawa nafsu atau keinginan seperti manusia. Kehidupan malaikat diisi dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Contoh seperti malaikat Mikail yang bertugas membagi rezeki, maka sampai hari kiamat pun akan menjalankan tugasnya tersebut. Sekian untuk pembelajaran hari ini ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum.